Cara penyajian data yang berikutnya adalah dengan menggunakan grafik histogram. Grafik histogram ini biasanya kita buat untuk nanti kita bahas itu. Nah, biasanya kita buat grafik histogram itu dalam bentuk seperti ini. Jadi sebenarnya hampir seperti diagram batang, hanya saja dia posisinya menyambung atau tidak terputus. Dan kita baru bisa buat grafik histogram setelah kita punya kelas-kelasnya. Berarti kita harus punya tabel distribusi frekuensi dulu, baru kita bisa bikin grafik histogramnya. Di sini tadi saya punya data kelas D23 sampai 37, 38 sampai 52 dan seterusnya. Dari data yang ada ini, kita akan coba buat histogramnya. Untuk membuat histogram, pertama kita harus membuat batas bawah histogram dan batas atas histogramnya. Untuk batas bawah histogram kita dapatnya dari batas bawah kelas, kita jumlahkan dengan data nilai sebelumnya, itu kita bagi dua. Jadi kalau di sini kita punya kelasnya batas bawahnya adalah 23, maka nilai sebelumnya adalah 22. Nah, 22 tambah 23 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 22,5. Makanya di sini nilai 22,5. Lalu untuk batas atas histogramnya kita peroleh dari batas atas kelas ditambah dengan nilai sesudahnya, lalu kita bagi dengan 2. Contohnya di sini saya punya batas atas kelasnya adalah 37, lalu nilai sesudah adalah 38. Jadi sesudah 37 nilainya adalah 38. Itu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 37,5. Jadi untuk grafik histogramnya kita akan pakai kelas yang ini, yaitu 22,5 lalu 37,5. Kemudian kelas berikutnya saya sudah punya 37,5 sampai 52,5. Ini saya dapatkan dengan cara yang sama untuk memperoleh ini. Batas bawah histogram untuk kelas yang pertama dengan cara seperti ini. Berarti kalau ini 37,5 saya peroleh dari 38, saya jumlahkan dengan 37, saya bagi dengan 2, hasilnya adalah 37,5. Jadi di histogram ini batas bawah kalau suatu kelas itu akan sama dengan batas atas kelas sebelumnya. Ya, makanya saya cuma punya nilai data 22,5, 37,5, 52,5, 67,5, lalu 52,5 dan yang terakhir ada 97,5. Nah, di sini berarti saya akan punya ini adalah nilai frekuensinya. Jadi 1 sampai 7 ini adalah nilai frekuensinya sesuai dari kelas yang ada tadi sebelumnya. Ya. Jadi di kelas pertama tadi saya punya 3 data. Jadi kalau di sini saya punya 3 data, maka frekuensi saya punya 3, kelas kedua saya punya 1, 2, 7, 1. Nah, nilai frekuensi inilah yang kita gunakan dalam histogram. Ya, jadi nilainya yang kita gunakan sini berarti sama dengan 3, ini 1, ini 2, ini 7, lalu ini 2. 1 tuh. Ini akan sesuai dengan nilai data frekuensinya. Ini yang namanya histogram. Lalu yang berikutnya adalah poligon. Poligon itu kalau histogram bentuknya seperti diagram batang, maka poligon itu berupa garis yang menyatukan titik yang ada di antara batas bawah dengan batas atasnya. Contoh di sini misalnya 22,5 sampai 37,5, maka di tengahnya nilai tengahnya adalah 30. Nah, kita akan mulai mencari titik tengah dari setiap kelas, lalu dari titik tengah itulah kita buat grafik gambarnya, garisnya, Jadi poligonnya mulai dari sini ke titik tengah kelas yang pertama, lalu titik tengah kelas yang kedua, titik tengah kelas ketiga, dan seterusnya sampai titik kelas kelima dan terakhir. Nah, ini yang disebut dengan poligon. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ogive. Jadi kalau tadi untuk membuat histogram maupun poligon kita membuat dengan menggunakan distribusi frekuensi. Kalau di ogive kita membuat dengan menggunakan frekuensi kumulatif, baik yang sebelum maupun yang sesudah.
sama seperti yang poligon dan histogram. Di sini kita tentukan batas bawahnya seperti tadi, batas bawah dan batas atasnya. Lalu kita akan tentukan di kelas yang pertama berapa nilai frekuensi kumulatif sebelumnya, ini berapa nilai kumulatif sesudahnya. Nah, nanti setiap untuk masing-masing kelas itu nanti kita tentukan titik-titiknya lalu kita garis. Nah, ini disebut dengan OGIF. Oke, ini adalah materi terakhir untuk pertemuan 3 ini yang tentang penyajian data dan juga distribusi frekuensi. Untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, cara penyajian data yang berikutnya adalah dengan menggunakan grafik histogram. Grafik histogram ini biasanya kita buat untuk nanti kita bahas itu. Nah, biasanya kita buat grafik histogram itu dalam bentuk seperti ini. Jadi sebenarnya hampir seperti diagram batang, hanya saja dia posisinya menyambung atau tidak terputus. Dan kita baru bisa buat grafik histogram setelah kita punya kelas-kelasnya. Berarti kita harus punya tabel distribusi frekuensi dulu, baru kita bisa bikin grafik histogramnya. Di sini tadi saya punya data kelas D23 sampai 37, 38 sampai 52 dan seterusnya. Dari data yang ada ini, kita akan coba buat histogramnya. Untuk membuat histogram, pertama kita harus membuat batas bawah histogram dan batas atas histogramnya. Untuk batas bawah histogram, kita dapatnya dari batas bawah kelas, kita jumlahkan dengan data nilai sebelumnya, itu kita bagi 2. Jadi kalau di sini kita punya kelasnya batas bawahnya adalah 23, maka nilai sebelumnya adalah 22. Nah, 22 tambah 23 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 22,5. Makanya di sini nilai 22,5. Lalu untuk batas atas histogramnya kita peroleh dari batas atas kelas ditambah dengan nilai sesudahnya, lalu kita bagi dengan 2. Contohnya di sini saya punya batas atas kelasnya adalah 37, lalu nilai sesudah adalah 38. Jadi sesudah 37 nilainya adalah 38. Itu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 37,5. Jadi untuk grafik histogramnya kita akan pakai kelas yang ini, yaitu 22,5 lalu 37,5. Kemudian kelas berikutnya saya sudah punya 37,5 sampai 52,5. Ini saya dapatkan dengan cara yang sama untuk memperoleh ini. Batas bawah histogram untuk kelas yang pertama dengan cara seperti ini. Berarti kalau ini 37,5 saya peroleh dari 38, saya jumlahkan dengan 37, saya bagi dengan 2, hasilnya adalah 37,5. Jadi di histogram ini batas bawah kalau suatu kelas itu akan sama dengan batas atas kelas sebelumnya. Ya, makanya saya cuma punya nilai data dulu 2,5, 37,5, 52,5, 67,5, lalu 52,5 dan yang terakhir ada 97,5. Nah, di sini berarti saya akan punya ini adalah nilai frekuensinya. Jadi 1 sampai 7 ini adalah nilai frekuensinya sesuai dari kelas yang ada tadi sebelumnya. Ya. Jadi di kelas pertama tadi saya punya 3 data. Jadi kalau di sini saya punya 3 data, maka frekuensi saya punya 3, kelas kedua saya punya 1, 2, 7, 1. Nah, nilai frekuensi inilah yang kita gunakan dalam histogram. Ya, jadi nilainya yang kita gunakan sini berarti sama dengan 3, ini 1, ini 2, ini 7, lalu ini 2. 1 tuh. Ini akan sesuai dengan nilai data frekuensinya. Ini yang namanya histogram. Lalu yang berikutnya adalah poligon. Poligon itu kalau histogram bentuknya seperti diagram batang, maka poligon itu berupa garis yang menyatukan titik yang ada di antara batas bawah dengan batas atasnya. Contoh di sini misalnya 22,5 sampai 37,5, maka tengah
di tengahnya, nilai tengahnya adalah 30. Nah, kita akan mulai mencari titik tengah dari setiap kelas, lalu dari titik tengah itulah kita buat gambarnya, garisnya, sorry. Jadi poligonnya mulai dari sini ke titik tengah kelas yang pertama, lalu titik tengah kelas yang kedua, titik tengah kelas ketiga, dan seterusnya sampai titik kelas kelima dan terakhir. Nah, ini yang disebut dengan poligon. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ogive. Jadi kalau tadi untuk membuat histogram maupun poligon kita membuat dengan menggunakan distribusi frekuensi. Kalau di ogive kita membuat dengan menggunakan frekuensi kumulatif, baik yang sebelum maupun yang sesudah. Sama seperti yang poligon dan histogram, di sini kita tentukan batas bawahnya seperti tadi, batas bawah dan batas atasnya. Lalu kita akan menentukan di kelas yang pertama berapa nilai frekuensi kumulatif sebelumnya, ini berapa nilai kumulatif sesudahnya. Nah, nanti setiap untuk masing-masing kelas itu nanti kita tentukan titik-titiknya lalu kita garis. Nah, ini disebut dengan ogive. Oke, ini adalah materi terakhir untuk pertemuan 3 ini yang tentang penyajian data dan juga distribusi frekuensi.